Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan memberikan informasi terkait seleksi CSN tahun 2024. Nah, adalah informasi yang teman-teman tunggu, yaitu terkait Kepmenpan RB nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk JF Guru ya. Jadi ini adalah untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K Guru tentunya ya. Ini adalah untuk tahun 2024. Jadi ini akan menjadi patokan untuk seleksi P3K guru di tahun 2024. Nah, ini akan kita bahas ya. Ini Min tidak bahas untuk konsiderannya. Kita akan menuju ke bagian memutuskan ini ya. Nah, di sini bagian pertama yang kita perlu pahami itu adalah terkait kriteria pelamar pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk jabatan fungsional JF guru di instansi daerah tahun 2024. Meliputi ya. Jadi yang pertama adalah masih ada pelamar prioritas ya, nanti akan kita bahas pelamar prioritas. Yang kedua adalah guru eks tenaga honor kategori 2 atau XTHK2, ya ini adalah yang terdata di database BKN tentunya ya. Nah, ini adalah guru-guru honor yang sudah bekerja ketika itu di bawah tahun 2005 ya. Di bawah tahun 2005 karena ketika itu memang harusnya tidak ada lagi setelah honor lewat dari 2005. Kemudian yang poin C adalah guru non aparatur sipil negara di instansi daerah atau lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Ya, ini terdata di Dikti ya. Jadi ini adalah kriteria untuk para pelamar ya, maksudnya pelamar prioritas, STHK2, guru non aparatur sipil negara, non ASN di instansi pemerintah, dan lulusan PPG. Kemudian di poin kedua, nah ini menyangkut di poin pertama tadi ya, pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A atau yang satu ini ya, adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K JF Guru di instansi daerah tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K JF Guru periode sebelumnya. Jadi ini masih mengadopsi bahwa prioritasnya yang dijanjikan pemerintah ya, terutama teman-teman Kemdikbud adalah akan tetap mengakomodir lulusan P1 tahun 2021. Yang perlu teman-teman ingat adalah yang memang dijanjikan pemerintah ketika itu adalah teman-teman yang memang sudah lulus nilai ambang batas atau NAB pada seleksi P3K Guru tahun 2021 ya. Nah, ini adalah yang pelamar prioritas. Kemudian guru XTHK2 sebagai yang dimaksud pada diktum pertama huruf B adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data XTHK2 pada Badan Kepegawaian Negara ya dan aktif mengejar di instansi pemerintah. Nah, posisinya ada keterangan dan aktif ya. Jadi tidak hanya terdaftar, tetapi saat ini masih aktif mengajar di instansi pemerintah. Kemudian poin keempat adalah guru non-ASN di instansi daerah sebagai yang dimaksud pada diktum pertama huruf C terdiri atas. Yang pertama adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data database tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah. Ini yang pertama ya. Jadi ini adalah bagi teman-teman yang saat ini sudah terdata dalam pendataan honorer BKN ketika itu ya. Pendataan tenaga honorer yang disampaikan teman-teman BKN yang sudah berakhir di tahun 2022 kemarin ya. Dan saat ini masih aktif ya, dan aktif tentunya ya. Jadi banyak yang mungkin sudah terdaftar di tahun 2022 tapi sekarang sudah tidak aktif. Jadi syarat di sini adalah yang aktif. Kemudian poin B adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan Dapodik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester ya. Jadi ini adalah keterangannya paling sedikit adalah 2 tahun atau 4 semester, setara dengan 4 semester ya, secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Jadi yang mungkin paling banyak itu adalah teman-teman di poin keempat ini ya. Jadi teman-teman yang sudah terdata di pendataan non-ASN BKN ya, tenaga honor ketika itu, pendataan non-ASN BKN, dan yang saat ini sudah terdata di Dapodik ya, yang masa kerjanya terus-menerus tidak boleh terputus itu paling sedikit 2 tahun. Berarti di atas 2 tahun. Kemudian poin kelima, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, huruf A, B, dan C hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar ya. Jadi hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat mengajar saat mendaftar. Dalam hal terdapat pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A, berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta,
disyaratkan memiliki surat izin untuk melamar pada seleksi P3KJF Guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi atau lembaga atau yayasan. Jadi, untuk poin A, B, dan C ini melamarnya di tempat mengajar ya. Kemudian terdapat pelamar prioritas sebagai masuk dihitung pertama yang ini ya, yang kategori prioritas ya. Tetapi teman-teman itu dari swasta ini wajib mendapat surat izin ya. Jadi dari teman-teman yang sekarang mungkin masih di swasta, tapi sudah lulus di tahun 2021 itu harus dapat izin ya dari kepala sekolah atau instansi atau lembaga atau yayasan yang sekarang teman-teman berada di naungannya gitu ya. Kemudian pelamar pada seleksi P3KJF Guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 wajib, nah ini ya teman-teman harus pahami ya, wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4. Ya, ini sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen memang ya. Untuk teman-teman guru itu adalah minimal setara dengan D4 atau S1 ya. Dan ya, atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada surat edaran Ditjen GTK nomor 1311 ini ya, ini tanggal 18 Maret 2024 ini sudah disampaikan ketika itu tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk JF Guru tahun 2024. Kemudian ke-8, kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik bagi pelamar pada seleksi P3KJF Guru tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-7 dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua ya. Jadi untuk teman-teman yang melamar di daerah otonom ya untuk Papua ini memang ada sedikit perbedaan ya. Jadi tidak mengacu kepada ini ya. Jadi ada beberapa tambahan terkait untuk daerah provinsi Papua ya, Otsus Papua ya. Kemudian ke-9, kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagai dimaksud di diktum ke-8 untuk guru pada jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan kesetaraan, program paket A atau bentuk lain yang sederajat paling rendah lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun ya. Ini ada syarat ya untuk khusus ya teman-teman yang ini. Kemudian ke-10, dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagai yang dimaksud pada diktum ke-9 yang dinyatakan lulus seleksi P3KJF Guru tahun anggaran 2024, instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau diploma 4 ya. Jadi ada pengecualian buat ini, tapi setelah diterima itu teman-teman yang diterima itu wajib melanjutkan pendidikan setara dengan D4 atau S1 ya. Kemudian ke-11, pelamar seleksi P3KJF Guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini statusnya adalah penyandang disabilitas, terdapat beberapa mekanisme khusus ya. Yang pertama, untuk disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan P3KJF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris. Penyandang daksa tidak dapat melamar ke P3K Guru Penjas dan Kesehatan. Kemudian untuk netra tidak dapat melamar ke P3KJF Guru Seni Budaya Keterampilan. Seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi administrasi dilakukan oleh Panselnas ya, berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Kemendikbudristek ya. Kemudian seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 meliputi ini sama ya, masih terdapat teknis, manajerial, dan sosiokultural. Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dilakukan dan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer ya. Jadi soalnya dalam bentuk CAT ya, Computer Assisted Test ya. Jadi ini sama. Materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud diktum ke-15 meliputi materi kompetensi teknis ya, kemudian materi kompetensi manajerial, ini ada tujuan-tujuannya, teman-teman bisa baca. Kemudian ini ada materi kompetensi sosial, ini juga ada. Seleksi kompetensi sebagai dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara di diktum 15 dilakukan menggunakan ini ya. Ini dilaksanakan oleh teman-teman BKN tentunya nih, Badan Kepegawaian Negara.
Kemudian seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural sebagaimana disebut pada diktum ke-14 dilaksanakan dalam waktu 120 menit atau setara dengan 2 jam ya. Jadi memang untuk waktu pengerjaan soalnya itu dilakukan dalam waktu 120 menit. Wawancara sebagaimana dimaksud di diktum ke-15 dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit. Jadi ada tambahan 10 menit untuk wawancara ya, soal-soal wawancara. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 dan diktum ke-19 dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra ya, karena memang bagi teman-teman yang sensorik itu ada tambahan waktu, jadi ini 150 menit ya. Kemudian untuk wawancara itu ada tambahan 15 menit. Jadi poin ini hanya bagi teman-teman yang penyandang disabilitas sensorik ya. Jumlah soal ya dari kategori ini ya adalah 145 soal dengan rincian seleksi kompetensi teknis 90, kompetensi manajer 25, sosial kultural 20 dan wawancara 10 soal. Jadi ini adalah total soalnya untuk seleksi P3K guru ya tahun 2024. Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar paling rendah adalah 1 dan paling tinggi adalah 5 dan tidak menjawab bernilai 0 ya. Jadi semua soal itu bernilai ada nilainya ya, ada poinnya ya antara rank 1 sampai 5. Kemudian untuk materi sosial soal seleksi kompetensi manajerial ya, soal seleksi kompetensi manajerial sosial kultural dan wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi adalah 4. Setelah tidak menjawab adalah 0. Jadi di antara kedua ini semua punya poin ya. Yang ini range-nya adalah 1 sampai 5, bedanya ya. Yang ini adalah paling kecil 1 dan paling tinggi adalah 4, 1 sampai dengan 4. Kemudian nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670. Jadi nilai tertinggi yang dapat diperoleh kalau semuanya itu dapat poin tertinggi itu adalah sebanyak 670 ya. Dengan ketentuan teknisnya adalah 450, kemudian untuk kompetensi manajerialnya adalah 180 dan wawancaranya adalah 40. Kemudian untuk kompetensi bagi pelamar prioritas yang poin A tadi ya, ini untuk yang lulus tahun 2021 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar pada pangkalan data kementerian ya, mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dan mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis ya, berarti dapat nilai poin 450 untuk teknisnya ya. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik ya. Kemudian penentuan pelamar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 diberlakukan secara berurutan bagi. Jadi prioritasnya untuk pengisian formasi ya. Maksudnya di poin ke-19 ini adalah ke-29 bukan 19 ya. Jadi prioritas untuk mengisi formasi itu adalah bagi pelamar prioritas. Ini adalah yang nilai ambang batas 2021 ya. Kemudian ini bagi teman-teman XTHK 2. Kemudian yang ini adalah pegawai yang terdata dalam database BKN. Kemudian ini yang sudah terdata di Dapodik ya, lebih dari 2 tahun. Kemudian berikutnya adalah lulusan PPG. Kemudian urutan kelulusan bagi pelamar prioritas sebagai dimaksud pada diktum ke-29 huruf A berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ya, guru XTHK 2, guru non-ASN, lulusan PPG, dan guru swasta. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan ya, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Jadi ini adalah konsep yang ditawarkan dari Kemenpan ketika itu bahwa memang untuk penghabisan tenaga honor itu akan dibuat skema P3K penuh waktu dan paruh waktu. Jadi bagi teman-teman yang belum diangkat tahun ini atau belum terangkat, disiapkan skema P3K paruh waktu. Kebutuhan bagi pelamar sebagai maksud pada diktum ke-31 diusulkan oleh PPK kepada Menteri ya. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan ya. Ini ditetapkannya 19 Agustus 2024 ya oleh Pak Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Nah, ini adalah informasi kepada teman-teman ya.
Nah, informasinya teman-teman untuk P3K tahun ini, untuk lulusan tahun 2021 yang sudah memenuhi nilai ambang batas tetap menjadi prioritas ya. Kemudian ada untuk tambahan nilai bagi teman-teman yang memiliki sertik yang kita kenal dengan istilah afirmasi. Nah, ini adalah informasi yang dapat Mimin sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam satu data.